kan sekarang bukan hanya kasus pidana, Brin, tapi kasus misalkan netizen. Oh, iya, Sedikit iya. nyambung nih, Itu teman yang dia. bertanya di pertanyaan pertama, ini kan jadi musim dan jadi apa ya? Jadi pattern baru ya. Nah ini mengerikan, Jadi virus ini. jadi virus ya. Terakhir kita di Kir yang lalu bahas tentang yang ya kasus yang Fenomena netizen. ya, seorang perempuan yang menertawakan seorang ibu ya. Ya. Ini kemarin baru terjadi lagi ya, security ya. Kita nggak sebut tapi teman-teman pasti tahu security di sebuah mall tertentu yang di PHK terkait misalnya hal-hal yang dianggap menyiksa tuh. Ya, menyiksa nah, binatang. ini kan awalnya kan karena diviralkan. Nah, kalau ini kan jelas nih ya, memakai uang perusahaan, ada buktinya pastinya kan, ada bukti. Permasalahannya mau dipolitikan atau tidak ya. Kalau masalah pesangon tadi udah dijelaskan sama Om Denny. Nah ini gimana nih? Hal-hal begini meredamnya gimana? Jangan jadi latah begini gitu. Jadi kalau sorotan saya dua hal nih Pak Abi nih. Ya. Yang pertama dari sudut pandang perusahaan ya. Memang perusahaan seharusnya lebih bijak dan tidak terburu-buru. Ya. Perusahaan seharusnya ini buat teman-teman di manajemen, dan mungkin silakan disampaikan kepada yang tidak hadir. Saya sangat menyarankan manajemen untuk tidak terlalu sering menerapkan panic action. Nah itu, belum apa-apa udah panik duluan nih. Waduh viral, begitu viral langsung buru-buru di-cut, nggak tahu, nggak dicek dulu dan sebagainya. Ya. Jadi yang sangat saya sarankan adalah gali dulu fakta-faktanya apa, sebenarnya duduk perkaranya apa. Jangan dulu fokus sama viralnya. Ya, gali dulu masalahnya apa. Contoh kasus yang Pak Abi sampaikan tadi, sepanjang yang saya tahu dari pemberitaan juga, ternyata yang disebut tadi menyiksa atau memukul binatang tadi, karena ternyata binatang yang besar tadi itu sedang menggigit binatang yang kecil. Jadi ceritanya dipukulnya supaya dia tidak menggigit lagi, kan begitu tuh. Sebab. Jadi ada sebabnya gitu. Nah, yang seru ini yang membuat netizen menjadi menggila ini adalah karena videonya terpotong. Ya kan? Yang diviralkan adalah tindakan memukul binatang yang besar. Dibumbuin menjadi caption tertentu ya. Dibumbui dengan caption tertentu dan sebagainya, sehingga itu mengundang kemarahan emosi netizen, emosi warga, ya, sehingga terjadilah tekanan-tekanan tadi itu terhadap pengelola pusat perbelanjaan tadi. Ya, kebetulan yang saya tahu sih katanya itu ternyata perusahaan outsourcing kan. Ya. Perusahaan outsourcingnya nggak mau ambil pusing, langsung pecat aja kan gitu tuh. Nah ini dia nih, kan apa namanya ya, seharusnya apabila si perusahaan outsourcing tadi atau si pusat perbelanjaan tadi manajemennya menggali dulu, melihat dulu faktanya, kemudian apabila sudah viral, panggillah orang yang memviralkan itu untuk membuat klarifikasi sebenarnya isunya begini dan sebagainya kan? Sehingga untuk meredam tadi, menyelesaikan kegelisahan atau emosi dari netizen tadi. Jadi diklarifikasi oleh orang yang memviralkan tadi, ya, sekaligus diluruskan. Justru seharusnya yang ditekan atau dilakukan langkah hukum adalah si orang yang memviralkan itu, karena dia dengan video yang terpotong tadi, yang setengah-setengah informasi yang menyesatkan, itu menyesatkan, sehingga membuat keresahan, membuat kegaduhan kan gitu tuh. Ada tuh pasal sekarang tuh kan, membuat kegaduhan kan gitu. Nah itu belum ditambah nanti ujungnya nambah lagi nih, ganti rugi dan sebagainya. Dan harusnya yang diserang, yang ditekan oleh si pusat perbelanjaan atau si perusahaan outsourcing tadi adalah orang yang memviralkan ini. Kebetulan kalau nggak salah yang memviralkan ini juga orang terkenal kan gitu ya, artis atau apalah, selebgram atau banyak lah ya, followernya banyak gitu ya. Nah itu yang harus ditekan secara hukum itu. Ya, teman-teman di bagian legal di industri-industri, di perusahaan-perusahaan harusnya bisa segera tanggap dan memberikan masukan, advice kepada manajemennya supaya jangan bertindak gegabah. Ya, ini dari sudut pandang perusahaannya. Nah sekarang yang kedua dari sudut pandang si karyawannya Pak. Ya. Karena kita fokus ke hukum ketenagakerjaan ya. Dalam kondisi seperti ini dia sudah terlanjur di PHK. Betul. Maka seharusnya si karyawan yang di PHK tadi
itu harus memastikan, meminta kejelasan. Alasan PHK-nya apa? Alasan PHK-nya apa? Ada nggak dasar hukumnya perusahaan outsourcing-nya melakukan PHK? Kalau saya melihatnya, ujungnya nanti pilihannya dua, karyawan dipekerjakan kembali atau PHK-nya PHK tanpa kesalahan. PHK tanpa kesalahan. Itu kepada perusahaan outsourcing-nya. Dan kalau mau dikembangkan lagi, teman-teman mungkin si karyawan itu menggunakan kuasa hukum, bisa saja nanti diarahkan kepada keadaan-keadaan yang merugikan atau perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya barangkali ya, atau pencemaran nama baik barangkali masuk ke undang-undang ITE kepada si siapa tadi orang terkenal yang followernya banyak tadi, yang memviralkan tadi, yang membuat konten ini, ya, tadi larinya pribadi ke sana. Bisa saja, ya, apabila si karyawan tadi diwakili oleh kuasa hukum, baik oleh serikat atau mungkin oleh advokat, silakan. Dan saya sih bisa memahami itu. Bahkan saya secara pribadi ya cukup paham kalau dari pihak si karyawan nggak terima, karena nggak bisa langsung diperlakukan semena-mena seperti itu. Ya, jadi maka perusahaan, HRD, manajemen, bagian legal berhati-hatilah di sini. Kita memasuki era atau zaman di mana sekarang itu gerakan atau ucapan netizen itu sudah menyaingi undang-undang dasar. Hati-hati ini. Jadi sudah menyaingi hukum. Ya. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Dan itu kita bicara tentang platform digital ya Pak. Ya. Kita bicara tentang dunia maya. Kalau di dunia nyata, ambil contoh kasus nih yang baru terjadi juga minggu lalu mungkin ya. Bagaimana rentannya emosi netizen dalam dunia nyata tanpa mencoba mencari tahu dulu duduk permasalahannya, main bertindak. Itu ingat kasus bosnya rental mobil di Jawa Tengah Pak. Iya. Mati kan dia mau ngambil mobilnya di rumah orang yang nyewain, yang nyewa mobil dia, dan yang nyewa mobil nggak ngembalin mobilnya, udah lewat. Didatengin, diambil, dia pakai kunci cadangan. Tiba-tiba diteriakin maling, warga sekitar datang ngamuk, begitu bakar, meninggal. Setelah selesai semua, siapa yang mau tanggung jawab? Kemana tuh larinya warga tadi itu? Dan diviralkan juga tuh proses viral ketika dianiaya dan dibakar. Jadi masyarakat kita memang sudah seperti itu ya. Sekarang ini kalau saya melihatnya memang terjadi perubahan-perubahan, tapi ini yang harus kita edukasi. Dimulai dari euforia sosial media ya. Sosial media, kemudian apa-apa diselesaikan dengan kekerasan. Kemudian itu sesuatu yang nggak boleh dibiarkan terus-menerus. Dan sebenarnya bahasan ini sudah di luar dari hukum ketenagakerjaan, tapi ini hanya sebagai contoh ilustrasi yang perlu kita pahami. Orang HRD atau yang berhubungan dengan masalah sumber daya manusia, baik di serikat pekerja maupun di perusahaan, penting bagi kita untuk membangun mental kedewasaan mental dari karyawan kita atau anak-anak kita atau anggota kita kalau kita di serikat pekerja, sehingga mereka nggak buru-buru mengambil langkah tanpa berpikir, mengambil langkah dengan gegabah. Ini yang menjadikan keadaan menjadi semakin rusak. Lihat aja kasus yang dibakar itu, siapa yang mau tanggung jawab coba? Berapa orang yang melakukan pembakaran yang divideokan, dan nanti berapa orang yang ditangkap? Sejatinya kalau kita mau fair, semua orang yang ada di video itu semuanya harus bertanggung jawab, masuk bui semua, karena mereka terlibat di sana, baik dalam konteks berteriak-teriak, memanas-manasi, menyiramkan bensin barangkali, menghidupkan korek api, memukul, menendang, bahkan memvideokan, ya kan, atau berdiam diri tanpa melakukan apapun, ya, mendukung kegiatan itu. Nah itu yang harus kita perbaiki dalam konteks sumber daya manusia. Ini kita bicara sumber daya manusia lebih luas daripada sekedar hubungan kerja ya Pak Amin. Kenapa kita bahas ini? Karena ini udah jadi fenomena yang 1-2 bulan ini
kok kasusnya semakin bertambah ya, PHK dengan kasus tekanan tekanan publik. publik. Nah, ini kan bukan sembarangan hal ini. Ini masuk udah karena undang-undang kerjaan. Kita nggak bahas memang urusan-urusan lain. Ya. Dan ini perlu kita sikapi dengan tadi Pak Komdeni menjelaskan, dan ini perlu jadi catatan. Ketika itu terjadi pada siapapun oknum katakanlah di perusahaan kita, case-nya di luar perusahaan, ada tekanan publik, kembali tadi kita Cari dulu, duduk cari dulu posisinya. posisinya, mediasi dulu, apa sih permasalahannya, terangannya, ya jangan sampai terjadi salah prosedur juga, ya PHK, segala macam. Ingat nasib orang gitu, kasihan gitu. Kalau memang kasusnya nggak perlu sampai PHK ya nggak perlu. Misalnya mutasi aja, misalnya takutlah dengan publik dia di front office, tapi mukanya kelihatan, wah ini jadi company image-nya nggak bagus, ya udah mutasi, jangan di depan office. Ya di back office Aja. admin misalkan. Kan bisa solusinya banyak banget. Ini kan belum kalau kita berhitung juga mempertimbangkan kondisi buruk yang akan diterima oleh keluarga si pekerja tadi. Itu yang paling masalah gitu. Tetangganya pekerja tadi melihat video viral, ngomong sama si anaknya kan, bapakmu ya suka menyiksa ya gitu kan. Nah, terus waktu arisan ibu-ibu RT juga akan bilang kan, kamu ya istrinya yang itu ya, dan sebagainya. Ya, jadi gegabah ya. Mental kena, semua memang dampak sosial kena. Sedihnya memang tadi ya, kerusakannya semakin besar. Ya. Maka kita yang ada di dunia SDM, sumber daya manusia, menurut saya sorotan kita dari situ. Betul. Ya, apapun posisi kita, baik kita di atasan di perusahaan, kita HRD, kita pengurus pemimpin serikat pekerja, paling tidak kita mulai dari kelompok paling kecil yang kita kuasai. Termasuklah yang paling kecil adalah keluarga kita di rumah. Pastikan mereka menjadi orang yang memang berpikir sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum bertindak, jangan main bertindak atau nggak pakai mikir. Itu semua tadi yang Pak Abe ceritain, 2 contoh tadi itu contoh bertindak tanpa berpikir. Saya sebenarnya pengen ngomong kotor jadinya kan. Tapi ya sudahlah, kita bersih-bersih kan. Baik, begitu Pak Abe.